Doa itu bukan semata-mata apa yang dikabulkan dari permintaanmu kepada Allah. Kalau kita berdoa, lalu kita memahami bahwasanya doa hanyalah sebatas permintaan kita yang harus dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan menjadi produk-produk manusia materialisme yang menyandarkan keimanan berdasarkan apa yang didapat. Dan kalau dia tidak mendapatkan dan merasa doanya sia-sia, lalu suudzon dan berprasangka buruk kepada Allah. Kita ini bukan manusia produk materialisme yang semuanya keimanan dihargai dengan apa yang kita peroleh dan apa yang kita lihat. Tapi kita ini merupakan manusia yang merupakan produk beriman kepada perkara gaib. Yang mana ketika kita sudah berdoa kepada Allah, bukan intinya apa yang dikabulkan dari apa yang Allah akan berikan untuk kita. Tapi yang lebih kita khawatirkan kalau hati kita tidak lagi tergerak untuk berdoa, maka itu lebih berbahaya dari urusan sekedar ketika doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Itu kata Umar bin Khattab. Jadi luar biasakah doa? Luar biasa. Makanya ada salah satu ulama besar yang beliau berkata, kalau aku berdoa dikabulkan, aku gembira. Tapi ketika aku berdoa lalu tidak dikabulkan menurut apa yang aku inginkan, maka aku jauh lebih bergembira dan lebih bersuka cita daripada yang pertama kondisinya. Kok bisa? Beliau mengatakan, kalau aku berdoa dikabulkan, berarti itu pilihanku. Tetapi ketika aku berdoa, tetapi aku tidak dikabulkan oleh Allah, berarti aku mendapatkan pilihan Allah yang lebih baik daripada pilihanku. Karena apa? Pilihan Allah itu terkadang jauh lebih baik daripada apa yang menjadi pilihan kita. Allah itu tidak selalu memberi apa yang kita inginkan, yang kita panjatkan di dalam doa. Tapi selalu Allah memberikan apa yang kita butuhkan yang terbaik selama kita selalu berdoa. Maaf ya, analogi sederhana. Anak itu meminta banyak makanan meminta banyak jajan kepada orang tuanya. Orang tuanya sebenarnya dengan rekening yang dia miliki, misalkan 1 miliar, dia bisa membelikan jajan kepada anaknya sebanyak yang dia mau dari anak itu. Anak ingin beli permen. Kita sebenarnya bisa membeli permen satu hari 50.000 dengan satu kantong gede. Anak akan senang. Tapi kenapa kita tidak memberikan permen kepada anak kita kecuali satu? Walaupun anak kita merengek-rengek lebih dari satu permennya. Dan kita tidak memberikan kecuali satu. Kenapa kita cuma memberikan satu kepada anak? Padahal anak itu mintanya banyak. Mereka mintanya 5, mintanya 10, mintanya 15. Bahkan anak kalau tidak diberikan kontrol atas permen yang dia makan, mungkin dia akan meminta seharinya bisa 15 permen. Yang itu tentunya berbahaya. Kenapa kita tidak memberikan permen kepada anak itu 15 yang dia mau supaya dia puas? Karena kita tahu kalau 15 permen diberikan kepadanya akan mudarat, akan berbahaya untuk giginya, untuk kesehatannya dengan glukosa dan diabetes yang mengancam. Terutama sekarang banyak anak-anak yang sudah terkena diabetes. Nauzubillah min dzalik. Maka tentunya disitulah analogi. Allah itu bisa memberi apa yang kita inginkan. Tapi kenapa Allah tidak selalu mengabulkan apa yang kita inginkan? Karena pada dasarnya apa yang kita inginkan ada keburukan. Lalu Allah ganti dengan kebutuhan yang Allah cukupi untuk kita. Maka ketika orang itu berdoa dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada dasarnya terkadang Allah tidak selalu mengabulkan setiap doa kita. Kalau kita memahami bahwasanya doa hanya sebatas pengabulan dari apa yang kita inginkan dan apa yang kita butuhkan, ya mungkin kita akan kecewa dan kekecewaan bisa mengurangi keimanan kita kepada takdirnya Allah. Tapi kalau kita berangkat dari titik tolak bahwasanya doa itu bukan masalah pengabulan, tapi masalah terkoneksinya hati kita yakin kepada Allah bahwasanya Allah itu ada ketika kita berharap kepadanya pada apa yang kita minta, itu lebih kita ingin rasakan getaran Allah itu ada setiap kita berdoa daripada hanya pengabulan. Tetapi kita tidak merasakan getaran ketika kita berdoa kecuali hanya sebatas apa yang kita inginkan. Orang yang mukhlis itu bukan orang yang mereka selalu melihat Allah dari apa yang dia dapat. Tapi orang yang mukhlis atau orang yang ikhlas adalah orang yang selalu melihat Allah apapun yang dia dapat ataupun yang dia tidak dapatkan dari Allah. Ketika keinginannya tidak semuanya dikabulkan oleh Allah. Dan inilah yang mengajarkan kepada kita sebuah doa. Itu merupakan salah satu di antara bentuk terbaik manusia kepada Rabb-nya ketika mereka memahami doa itu tidak hanya sekedar urusan fikih. Doa tidak hanya sekedar urusan fikih. Wa innilah ahmilu hammal ijabah walakin ahmilu hammal doa.
Saya tidak pernah khawatir dan tidak pernah sedih kalau doa saya tidak dikabulkan. Tapi saya sedih kalau saya tidak lagi mendapatkan hidayah untuk berdoa. Banyak orang hari ini tidak sadar. Mereka sudah tidak mendapatkan hidayah untuk berdoa. Ada hari-hari yang dia lewati tidak berdoa. Ada hari-hari yang dia jalani ternyata dia tidak pernah minta sama Allah. Kehilangan doa yang dia panjatkan kepada Allah itu musibah. Itu musibah. Karena apa? Doa itu ibadah, dan ketika kamu tidak berdoa maka pada dasarnya ada satu ibadah yang kurang pada perjalanan hidupmu ketika kita tidak beribadah kepada Allah. Setelah kita memahami bahwasanya doa itu bukan hanya urusan fikih, doa itu bukan hanya bagian dari urusan materialisme yang harus terwujud dari apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama setidaknya membuat definisi-definisi doa yang sangat indah. Patut untuk kita renungkan dan patut untuk kita hadirkan dalam bentuk perenungan. Sebenarnya doa itu apa sih, makna-makna yang terkandung di dalam doa ketika kita memanjatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka setidaknya ada 8 yang akan menjadi pembahasan kita pada mukadimah dan prolog kita. Yang pertama, kita mengetahui bahwasanya doa itu adalah tauhid. Doa itu adalah tauhid. Artinya doa itu adalah keimanan kita yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berdoa kepada Allah, di mana Allah kita imani, kita yakini maha berkehendak atas segala sesuatu, dan tidak ada satupun yang mampu menolak setiap kehendak yang Allah berikan pada kehidupan manusia. Tidak ada yang mampu memberi manfaat kecuali Allah. Tidak ada yang mampu menahan madarat pada kehidupan manusia kecuali adalah Allah. Dan doa itu merupakan bagian dari urusan tauhid. Makanya orang yang salah dalam berdoa, menetapkan objek yang salah di dalam dia berdoa, maka akibat yang didapatkan akan jatuh kepada kesyirikan. Bukan hanya dosa, tapi kesyirikan. Kenapa orang ketika mereka salah menetapkan objek untuk berdoa, mereka bukan hanya berdosa, tetapi terjerumus kepada kesyirikan? Ya karena doa itu tauhid. Makanya syirik itu salah satunya syirik di dalam doa. Syirik itu di dalam doa salah satunya ketika berdoa kepada selain Allah, sebagaimana dia berdoa kepada Allah. Itu sudah merupakan bagian yang dibenci oleh Allah, tidak diampuni oleh Allah ketika dilakukan manusia ketika membawa apa yang dilakukan itu sampai mati. Kesyirikan dalam masalah doa. Abu Jahal, Abu Lahab, nama-nama gembong orang musyrik Quraisy yang memerangi Allah dan memerangi Rasulullah SAW. Itu sebenarnya mereka terjerumus kepada masalah syirik pada masalah doa. Walaupun kita harus paham, mereka itu mengimani Allah. Makanya Allah menyampaikan kepada kita di salah satu ayat pada surat Az-Zumar, yaitu ketika dikatakan wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Allah ngomong sama kita, wala in sa'altahum, kalau kamu tanya kepada Abu Jahal, kamu tanya kepada Abu Lahab, man khalaqas samawati wal arda, siapa yang menciptakan, ya, yang menciptakan langit dan bumi? Mereka mengatakan la yaqulunallah. Mereka pasti akan mengatakan bahwasanya yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah semata. Tapi kenapa orang-orang ini ditetapkan sebagai orang musyrik? Kenapa ditetapkan sebagai orang musyrik? Orang yang melakukan kesyirikan, padahal mereka juga mengetahui Allah dan beriman kepada Allah. Karena sesungguhnya orang-orang musyrik, mereka beriman sama Allah, tapi tidak mau memurnikan ibadah doanya hanya kepada Allah. Mereka berdoa kepada Latta, mereka berdoa kepada Uzza, yang menjadikan akhirnya doa mereka ditolak di sisi Allah. Dan menjadikan mereka menjadi musyrik karena doa itu tauhid, doa itu akidah. Salah menempatkan objek di dalam kita berdoa menyebabkan keluarnya keimanan dari kehidupan kita dan menjerumuskan kita kepada sebuah perilaku kesyirikan. Itu yang dikatakan oleh para ulama. Makanya di dalam kita berdoa, maka itulah doa yang kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu doa kita, keimanan. Karena kalau kita berdoa itu kan karena kita mengimani Allah. Kita mengimani Allah. Dan kita harus betul-betul di dalam kita berdoa, kita harus keluarkan siapapun dari makhluk di dalam kita berdoa ketika kita yakin, sepenuh-penuhnya yakin, kita sepenuh-penuhnya yakin bahwasanya tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali Allah. Bukan fulan, bukan manusia, bukan atasan, bukan bos, bukan presiden, bukan miliarder, bukan konglomerat, bukan Allah semata. Allah semata. Maka itulah yang harus kita lakukan. Makanya berdoa harus mengeluarkan makhluk dari hati dan pikiran kita kalau sudah berdoa. Karena apa? Doa itu hanya ditujukan kepada Allah. Dan tidak ada satu nama makhluk pun yang hadir ketika kita berdoa, lalu kita mendatangkan makhluk sebagai tandingan
di sisi Allah ketika kita berdoa kepada makhluk itu sebagaimana kita berdoa kepada Allah. Tidak bisa. Makanya doa itu merupakan tauhid. Doa itu merupakan bagian dari sebuah akidah. Semakin orang tauhidnya bagus, semakin orang akidahnya lurus, semakin dia yakin berdoa kepada Allah. Walaupun di mata manusia, apa yang dilakukan dan apa yang dia doakan mungkin terkadang tampaknya mustahil bagi sebagian orang. Tapi bagi orang yang bertauhid dan berakidah, dia tahu betul. Dia berdoa kepada Zat yang menguasai apapun yang ada di langit dan di bumi. Makanya wajar kalau sebagian ulama mengatakan kalau kamu berdoa, jangan sampai kualitas kamu berdoa kalah dari kualitas anak ketika sedang merengek meminta mainan dan meminta jajanan. Ibu-ibu kan punya anak. Ibu-ibu punya anak. Ketika ibu-ibu melihat anak kita menginginkan jajan atau menginginkan mainan, mereka itu akan terus merengek. Dan mereka akan mengulang permintaan mereka, bisa jadi dalam 10 menit, bisa diulang sampai 15 kali. Lebih banyak permintaan daripada menitnya. Dan itu terus mereka sampaikan, mau permen, mau jajan, mau mainan, terus. Saya ingat salah satu anak saya misalkan Jafar. Kalau udah minta itu diulang-ulang terus. Sampai kita mengatakan, iya nanti habis asar. Terus diulang terus. Maka sesungguhnya kita mendapatkan satu pelajaran. Jangan sampai rengekkan anak ketika meminta jajan dan meminta makanan untuk kita berikan kepada mereka. Itu kalah. Mengalahkan kita yang di dalam berdoa tidak pernah merengek kepada Allah dan tidak pernah meminta keseriusan kita di dalam kita berdoa. Makanya betul kata Syekh Utsaimin, tanda kejujuran engkau ketika berdoa adalah engkau terus meminta kepada Allah. Itu jujurnya kita kalau berdoa sama Allah. Kenapa? Allah tidak pernah mengatakan yamal wa anid doa. Allah tidak mengatakan yamal. Yamal itu bosan. Anid doa. Allah tidak pernah mengatakan bosan terhadap doa. Dan kita harus ingat orang yang rajin mengetuk pintu adalah orang yang paling besar dibukakan pintunya oleh Allah. Rajin meminta. Dan meminta itu menunjukkan tauhid kita semakin sempurna, tauhid kita semakin sempurna. Di mana semakin besar tauhid kita, semakin fokus kita hanya meminta kepada Allah dan tidak ada hajat bagi kita, untuk berpaling dan tidak ada hajat bagi kita untuk bergantung kepada selain Allah. Itu yang kita harus paham. Kita harus mengerti tentang perkara itu. Maka inilah yang menjadikan kita paham. Yang pertama, sesungguhnya doa itu merupakan bagian dari tauhid dan akidah yang benar. Orang yang berakidah dengan benar, dia yakin kalau berdoa itu hanyalah kepada Allah. Makanya kita tadi membaca di dalam surat Al-Baqarah yang dibaca oleh ibu-ibu ayat 186. Allah menyampaikan kepada kita, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah kan mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Kalau ada di antara hambaku bertanya kepada diriku, katakanlah aku dekat. Fa ini qaribun. Lalu setelah Allah menjelaskan saya itu dekat, bukan hanya sekadar dekat, ujibu da'wat, menyelesaikan masalah kita. Kita punya suami, kita punya istri, belum tentu mereka menyelesaikan masalah besar yang sedang kita hadapi. Anak belum tentu bisa membantu memberikan problem solving. Tapi Allah tidak. Allah menyingkat fa ini qarib. Aku ini dekat. Sedekat apa? Mungkin tidak ada alat untuk mengukur kedekatan manusia itu dengan kedekatan Allah dengan setiap makhluknya. Kalau ada meteran, mungkin belum ada satuan yang bisa untuk menghitung betapa dekatnya Allah kepada setiap hambanya. Lalu bukan hanya dikatakan qarib, bukan dikatakan dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Bahkan aku mengabulkan setiap permohonan yang ditujukan kepada diriku. Itu menunjukkan kepada kita dan mengarahkan kepada kita tentang perkara besar, tentang perkara agung, betul. Inilah yang dinamakan dengan doa. Ini tauhid. Kamu merasakan dekat kalau kamu berdoa kepada Allah. Kamu merasakan bahwasanya Allah itu bukan hanya dekat, tetapi Allah akan memberikan yang terbaik dari setiap pengharapan-pengharapan yang kamu berikan kepada Allah. Maka sesungguhnya Allah merupakan zat yang tidak pernah mengecewakan permintaan setiap hambanya yang jujur dan tulus ketika dia berdoa. Maka berdoalah terus kepada Allah. Ketoklah pintu. Jujurlah kepada Allah di dalam doamu. Dan tanda indikator kejujuran kita di dalam berdoa, kita akan terus meminta tanpa kita merasa bosan untuk berharap. Kalau ada yang mengatakan, Ustadz, kan lebih baik kalau meminta jangan sering-sering, biar Allah sendiri yang nanti akan menentukan. Enggak, itu salah.
Para ulama jelas mengatakan sering-seringlah meminta kepada Allah merupakan tanda kejujuran hatimu kepadanya dan tanda kejujuran doamu kepada. Maka itulah yang menjadikan kita akhirnya paham. Inilah yang menjadikan kita mengerti sesungguhnya doa itu merupakan bagian dari sebuah perkara besar dan itu beramal dengan tauhid ataupun akidah. Ini yang pertama. Yang kedua, doa itu adalah bagian dari keridhaan. Doa itu adalah bagian dari keridhaan. Dan sesungguhnya Allah itu ridha kepada manusia yang senantiasa berdoa dan Allah itu murka kepada manusia yang jarang berdoa kepadanya. Makanya dalam satu riwayat Imam Ahmad kita mendapati sebuah hadis yang sangat indah untuk menjadi sebuah petunjuk untuk kita. Allah menyampaikan innallaha yaghdab liman lam yas'alillah. Allah itu marah betul. Siapa yang Allah murkai dengan kemarahannya? Yang Allah murkai dengan kemarahannya bukan hanya mereka yang berzina, bukan hanya mereka yang minum khamr, tapi orang yang Allah murkai yaitu salah satunya adalah innallaha yaghdab liman lam yas'alillah. Untuk siapapun yang tidak pernah meminta kepada Allah, dia nggak pernah berdoa kepada Allah, maka sesungguhnya ini pun merupakan bagian dari Allah memurkai mereka. Doa itu keridhaan. Allah itu senang sama mereka yang rajin mengetuk pintu. Allah itu senang. Kenapa Allah senang kepada mereka yang berdoa? Karena berarti hamba itu yakin bahwasanya Allah itu memiliki apa yang ada di langit dan di bumi. Makanya ketika banyaklah berdoa, berdoalah yang banyak. Berdoalah karena itu tanda keridhaan Allah. Berarti kalau Allah murka kepada mereka yang tidak pernah berdoa, berarti mafhumul mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya adalah berarti Allah itu senang banget sama mereka yang rajin berdoa. Rajinlah berdoa kepada Allah setiap waktu, setiap saatnya, ya. Jangan biarkan narasi setan menjadikan kita menjadi orang yang merugi. Narasi setan itu gimana tentang masalah doa? Setan sering berkata, "Alah, enggak usah minta sama Allah, malu. Kan kamu ini pendosa, nanti biar Allah yang atur sendiri." Jangan gitu. Apakah doa hanya Allah berikan kepada orang yang bertakwa? Enggak. Bahkan iblis sekalipun pun meminta kepada Allah supaya angdirni ila yaumi yub'atsun fa innaka minal munzirin. Sesungguhnya ya Allah, tahan saya sampai nanti pada hari ketika setiap manusia dibangkitkan. Tahan ajal saya. Lalu Allah mengatakan fa innaka minal munzirin, kamu menjadi makhluk yang aku tahan ajalnya sampai nanti hari berbangkit. Loh, sampai iblis sekalipun ketika dia berdoa itu pun dikabulkan oleh Allah. Itu pun dikabulkan oleh Allah. Karena doa itu merupakan yang kedua, doa itu bagian dari sebuah proses keridhaan, itu doa. Jadi ketika kita berdoa itu bukan masalah sebatas permohonan kita kepada Allah. Tapi di situ ada keridhaan yang Allah akan berikan sesuai dengan doa yang kita panjatkan. Dan kita kan tidak tahu di antara doa yang kita panjatkan kapankah melewati waktu yang mustajab lalu akhirnya Allah mengabulkan untuk kita sesuai dengan harapan kita. Dan salah satu di antara sebaik-baik permohonan kita dalam berdoa itu apa? Mintalah diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Ini salah satu permintaan terbaik di dalam doa itu meminta ampunan. Ya. Kenapa meminta ampunan merupakan salah satu permohonan terbaik kita kepada Allah, Ustaz? Karena hajat kita kepada ampunan itu melebihi hajat kita kepada tarikan nafas ketika kita menjadi manusia. Kok bisa? Iya, manusia itu membutuhkan ampunan itu lebih besar daripada hajat dan kebutuhan dia kepada tarikan nafas. Tarikan nafas itu hanya kita butuhkan ketika hidup. Kalau ajal sudah ditetapkan dengan malaikat maut yang Allah kirimkan untuk kita. Kalau Allah sudah kirimkan malaikat maut untuk kita, selesai, tidak ada hajat lagi kita kepada oksigen karena hidup di bawah barzah tidak memerlukan oksigen dan tidak dengan paru-paru. Tapi apa yang kita butuhkan kalau kita sudah berpindah ke alam barzah? Kalau kita sudah berpindah ke alam barzah sekalipun, maka yang kita butuhkan itu ampunan. Makanya Allah membuatkan syariat sunnah. Kalau ada orang hidup mendapati keluarganya meninggal dunia, kita sholat jenazah bagi yang hidup. Dan ketika kita berdoa, maka sesungguhnya berdoanya itu apa? Yaitu meminta supaya orang yang kita sholatin itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Dan itu menunjukkan kepada kita, sholat jenazah yang kita lakukan ketika mengucapkan Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Ya Allah, ampunilah dosanya, maafkanlah, rahmatilah, maafkanlah. Ketika kita menghayati doa sholat jenazah, ketika kita mensolati orang yang ada di antara kita meninggal dunia, maka pada saat itu kita mendapati, sampai orang mati pun masih membutuhkan hajat kepada ampunan untuk menunjukkan kepada kita besarnya manusia dari permintaan-permintaan dia kepada Allah itu mendapatkan ampunan.
Berdoalah kepada Allah karena itu tanda keridhaan. Dan salah satu bentuk kita berdoa yang terbaik itu meminta diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, doa itu adalah kekuatan. Ya. Doa itu adalah kekuatan. Kenapa doa itu disebut dengan kekuatan? Karena kita tidak pernah mendapati sesuatu yang lebih kuat daripada doa. Makanya Rasulullah memilih redaksi hadisnya dengan kata ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Kenapa doa itu disebut dengan senjata? Karena senjata itu identik dengan kekuatan. Ya. Yang namanya senjata identik dengan kekuatan untuk menghabisi musuh-musuh yang ada di dalam peperangan itu dengan senjata. Makanya mematikan dengan senjata dengan tangan kosong berbeda dengan mematikan dengan senjata. Lebih cepat dengan senjata. Rasulullah SAW membidik doa itu dengan sebuah sifat yang mewakili sejatinya hakikat dan hakikatnya doa. Nabi mengatakan ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Doa itu senjatanya orang beriman. Berarti doa itu memberikan kepada kita kekuatan. Iya, doa itu memberikan kepada kita kekuatan. Bahkan kekuatan yang melesat dari doa itu melebihi apapun yang ada di atas muka bumi ini. Kekuatan cahaya tidak bisa mengalahkan kekuatan doa. Ya, kekuatan itu tidak bisa melebihi kekuatan doa. Kekuatan cahaya sekalipun, kekuatan suara berapa resonansinya gitu, maka tidak akan bisa mengalahkan kekuatan doa. Karena apa? Karena kekuatan doa itu memberikan kepada kita sebuah perkara besar. Sampai urusan barzah sekalipun mampu dicapai dengan doa. Sampai barzah pun itu mampu dicapai dengan doa. Kita, misal selaku anak. Kita selaku anak meninggal ibu kita. Nangis kita. Tangisan kita, rengekan kita ketika menangisi ibu yang kita cintai dengan sepenuh hati kita setelah Allah dan Rasulnya. Tidak akan pernah terdengar oleh ibu kita. Karena apa? Barzah sudah memisahkan. Barzah itu dinding tebal yang tidak bisa ditutup dan tidak bisa ditembus dengan apapun. Itu disebut dengan barzah. Tapi ketika ada anak, lirih dia berdoa. Rabbana firli wali walidayya warhamhuma. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Dia berdoa, lirih saja. Antara dia dengan telinganya saja. Walaupun orang yang di sampingnya juga nggak mendengar doa itu. Tapi doa itu melesat luar biasa. Kenapa? Doa itu ibarat panah. Ketika sudah melesat, maka tidak balik kecuali adalah kebaikan yang kita peroleh dan kita petik pada kehidupan manusia. Itu doa. Itu doa. Makanya ketika disebut dengan doa itu apa? Karena sesungguhnya doa itu adalah kekuatan besar, itu doa. Kekuatan besar kita itu terletak pada doa. Ya. Kekuatan besar kita itu terletak kepada sebuah doa yang kita harus sangat mengimani tentang perkara itu. Makanya ketika engkau sedang dalam kondisi didolimi, apapun itu, maka sesungguhnya tidak ada yang memberikan kekuatan kepada diri kita kecuali itu doa. Yang ditakutkan oleh orang dolim itu sebenarnya doa mereka itu. Kenapa? Kalau sudah berhadapan dengan doa itu ada banyak hal yang tidak akan bisa dilawan kalau sudah melawan doa ketika sudah didengarkan oleh Allah. Saya akan sampaikan kisah nyata untuk poin yang ketiga ini. Bapak Ibu pernah mendengar kisah seorang walinya Allah yang luar biasa? Namanya Sa'id bin Zubair. Rahimahullah. Sa'id bin Zubair ini ulama besar, tetapi dia senantiasa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka akhirnya beliau menjadi musuh pemimpin Irak pada saat itu, Hajjaj bin Yusuf, seorang pemimpin dolim yang sukanya membunuh banyak orang dan mengalirkan darah. Nah, termasuk buronannya Hajjaj bin Yusuf ini adalah Sa'id bin Zubair. Intinya Sa'id bin Zubair tertangkap di satu daerah, dibawa kepada Hajjaj bin Yusuf. Lalu saat itu terjadilah dialog dengan Hajjaj bin Yusuf dan intinya Hajjaj bin Yusuf menginginkan Sa'id bin Zubair itu dihukum mati, dipenggal kepalanya di tempat itu langsung, tidak usah menunggu-nunggu lama. Sebelum Sa'id bin Zubair itu dipenggal kepalanya, maka Sa'id bin Zubair yang saat itu tangannya terbelenggu, kakinya terbelenggu, ini walinya Allah ini. Maka sebelum kepalanya dipenggal, maka Sa'id bin Zubair itu berdoa, ya Allah, jadikanlah saya adalah orang yang terakhir yang bisa dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Jadikanlah saya adalah orang yang terakhir yang bisa dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Doa itu dilantunkan, naik ke atas langit. Ketika doa itu sudah dilantunkan dan akhirnya naik ke atas langit, maka dipenggal kepalanya Sa'id bin Zubair. Dipenggal kepalanya, menggelinding, meninggal dunia, wafat.
Allah yarham. Maka semenjak Hajjaj bin Yusuf membunuh Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala, maka dia tidak bisa tidur dengan tenang di waktu malam. Gelisah di waktu siang, gelisah di waktu malam. Maka dia tiap malam itu bermimpi buruk bahwasanya dia berjumpa dengan Sa'id bin Jubair di dalam mimpinya. Dan tidaklah dia setiap bermimpi berjumpa dengan Sa'id bin Jubair kecuali dia teriak-teriak ketakutan atas apa yang dia lihat pada mimpinya. Insyaallah inilah kedzaliman. Sampai akhirnya sikap yang terjadi pada Hajjaj bin Yusuf itu apa? Suka berteriak-teriak, "Ya Sa'id, wahai Sa'id, kapan kamu akan berhenti mengejarku wahai Sa'id? Kapan kamu akan berhenti mengejarku wahai Sa'id? Kapan kamu akan berhenti mengejarku wahai Sa'id?" Dan itu yang terus diucapkan oleh sahabat, oleh Hajjaj bin Yusuf. Sampai akhirnya dia mati dalam kondisi tidak bisa mengeksekusi siapapun setelah Sa'id bin Jubair ketika doanya Sa'id bin Jubair itu dikabulkan oleh Allah. Itulah kekuatan. Ada seorang wanita di Irak didolimi sama salah satu di antara penguasa di daerahnya. Lalu penguasa itu ditemui sama wanita yang dia dolimi. Lalu wanita itu berkata, "Ala tattaqillah, apakah kamu tidak bertakwa kepada Allah, kepada doa yang aku panjatkan?" Maka penguasa itu malah justru berkata kepada wanita tersebut, "Berdoalah kamu kepada Allah. Coba kita lihat apa yang Allah lakukan kepada diri saya." Malah menantang. Tidak lama setelah itu perempuan itu terus berdoa sampai satu waktu pemimpin ini mendapatkan kesalahan yang akhirnya dia harus dihukum oleh penguasa yang lebih tinggi. Ibaratnya mungkin camat dihukum oleh bupati. Akhirnya ketika dia sedang diarah di alun-alun atas kejahatan yang dia lakukan ketika merugikan banyak orang, pada saat diarah itulah dia melihat wanita yang pernah dia dolimi berhadapan face to face dengan wanita itu setelah beberapa tahun. Lalu wanita ini dengan mantap berkata, aku sudah mendapatkan Robku ketika aku berdoa kepadaku. Apakah kamu sudah merasakan apa yang aku doakan kepada dirimu? Maka orang ini terdiam. Inilah yang menjadikan kita semakin yakin doa itu adalah senjata. Bukankah kita melihat senjatanya Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim tidak bisa menemani Ismail setiap waktunya dan setiap saatnya? Yang menjadi kekuatan Ibrahim itu apa? Ketika Ibrahim tidak bisa menemani Ismail ketika beliau harus berada di kota Palestina dan tidak bisa membersamai Hajar bersama Ismail setiap waktunya. Nabi Ibrahim itu tidak setiap hari menemani Ismail. Tapi kenapa Ismail mampu menjadi nabi dan mampu menjadi rasul sepeninggal bapaknya? Sepeninggal bapaknya maka Ismail itu menjadi seorang nabi dan menjadi seorang rasul. Karena kekuatan doa, makanya doa yang banyak yang Allah abadikan dari kehidupan Nabi Ibrahim itu doanya Nabi Ibrahim kepada putra-putra beliau. Ini menunjukkan kepada kita, inilah yang dinamakan dengan sebuah kekuatan doa. Makanya berdoa itu, selama kita berdoa, maka selama itu kita masih punya kekuatan. Seorang pebisnis hancur, berantakan ketika ditipu, dia masih punya modal besar, berdoa. Ketika ada seorang ibu sedih mendapati putra-putrinya tidak sesuai dengan harapan dan ekspektasi yang dia bayangkan, maka dia masih punya kekuatan berdoa. Kalau ada seorang dai ketika beliau menghadapi bagaimana objek dakwahnya tidak segera menyambut apa yang beliau sampaikan, masih ada kekuatan doa. Kalau ada seorang istri ketika dia berharap kebaikan kepada suaminya tidak kunjung dilakukan oleh suaminya, dia masih punya kekuatan doa. Dan ketika ada seorang suami, dia memiliki harapan untuk istrinya, lalu istrinya tidak berubah sesuai dengan harapan, dia masih punya kekuatan doa. Karena doa itu perkara besar. Bahkan ketika kita di dalam pernikahan saja, apa sunnah pertama kali ketika seseorang baru saja menikah? Sunnah yang pertama kali ketika kita baru menikah itu adalah sunnahnya mengkecup kening istri kita dan berdoa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha 'alaiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta 'alaiha. Bahkan di dalam syariat pernikahan saja, ketika kita baru aja menikah, dihalalkan qabiltu nikaha wa taswijaha bimahrin madkurin halal. Kalau baru saja kita menikah, maka aktivitas pertama yang kita lakukan itu apa? Berdoa dan mendoakan istri. Ya Allah, aku memohon kebaikan dan kebaikan wanita ini, dan aku meminta perlindungan dari keburukan wanita ini dan keburukan apa yang ada di wanita ini. Itu doa.
Kenapa sunnah pertama kali kalau kita baru menikah dan baru saja halal kita langsung berdoa? Seakan-akan Allah dengan syariat mendoakan istri ketika kamu baru menikah, seakan-akan Allah itu pengen ngomong, kamu tuh tidak ada kekuatan bisa mengendalikan wanita kecuali kekuatan yang Allah berikan melalui doa yang kamu panjatkan kepada Allah ketika baru saja menghalalkan seorang wanita. Itulah luar biasanya doa pada kehidupan. Itulah luar biasanya kehidupan pada doa. Makanya kita mendapati bahwasanya doa itu merupakan bagian dari sebuah kekuatan besar. Jangan pernah kita menganggap doa itu hanyalah sebatas alah cuma doa. Jangan mengatakan cuma. Karena Allah akan memberikan kita sesuai prasangka kita. Kalau kita sudah berprasangka jelek, lalu kita underestimate kepada doa, padahal doa Rasulullah mengatakan ad-du'a silahul mu'min. Doa itu merupakan senjata orang yang beriman. Harus yakin narasi dihadirkan dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa bahwasanya doa itu kekuatan. Di balik apa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah doa. Doa itu kekuatan. Yang keempat, para ulama lalu mengatakan doa itu pembeda. Kenapa dikatakan doa itu pembeda? Karena membedakan antara khalik dengan makhluk. Kita akan mengetahui perbedaan antara khalik dengan makhluk itu di dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mendapati sesungguhnya doa dan makhluk, antara dengan doa kita bisa membedakan antara khalik dengan makhluk. Apa bedanya khalik dengan makhluk? Khalik itu semakin diminta semakin ridho. Maka jangan pernah menganggap diri kita sudah terlalu banyak minta sama Allah. Jangan pernah menganggap itu. Kenapa? Karena tidak ada arti banyak di hadapan Allah yang memiliki seluruh perbendaharaan langit dan bumi. Semakin Allah diminta, semakin Allah ridho. Beda dengan makhluk. Makhluk itu semakin diminta, semakin bakhilnya akan timbul. Sedermawan apapun seseorang itu tetap memiliki sisi bakhil. Karena dia membutuhkan untuk dirinya dan keluarga yang dia cintai. Coba kalau kita minta orang 1 kali dia tersenyum, 2 kali tersenyum, 3 kali tersenyum, 4 kali tersenyum, 5 kali tersenyum, 6 kali tersenyum. 7, 8 kali, 9 kali dia sudah mulai tidak tersenyum sama sekali. Senyumnya hilang. Kenapa? Karena bagaimanapun manusia setiap diminta semakin akan sesak dadanya. Mungkin manusia itu walaupun paling dermawan akan berkata, coba deh minta sama yang lain. Jangan minta sama saya terus. Maka itu yang akan dia sampaikan kepada orang yang sering meminta kepadanya. Sama pula, kita pun sama harusnya juga mengerti tentang ini. Doa itu menghadirkan sebuah makna. Bedanya antara khalik dengan makhluk itu ya dengan doa itu. Makanya setiap kita berdoa jangan pernah merasa bahwasanya doa kita kebanyakan. Kenapa? Ya namanya doa itu merupakan bagian dari sebuah kebaikan besar pada kehidupan kita. Maka itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami doa itu adalah bagian dari sebuah pembeda. Yang kelima, doa itu merupakan sebuah investasi. Kenapa para ulama mengatakan doa itu merupakan bagian sebuah investasi? Karena orang yang berdoa itu tidak pernah merugi. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pembahasan nomor 5 ini akan kelihatan jelas kalau kita merenungkan sebuah hadis yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak salah dari hadis riwayat Tirmidzi. Ma min muslimin yad'ullaha laisa fiha ma'thamin wala qati'atu rahimin illa atahu iyyahu min ihda salasi khisal. Tidaklah setiap muslim ketika dia berdoa kepada Allah kecuali Allah pasti mengabulkan. Allah pasti mengabulkan dengan 3 macam cara yang Allah pilih sesuai dengan ilmunya, kehendaknya dan rahmatnya. Allah itu akan mengabulkan dengan 3 macam cara. 1, mengabulkan sesuai dengan permintaan kita. Langsung minta rumah, kasih rumah. Minta mobil, kasih mobil. Langsung diberikan sesuai dengan apa yang diminta. Atau yudakhiruha fi akhiratihi. Terkadang disimpan oleh Allah untuk kebaikan dirinya nanti di akhirat. Dia berdoa minta motor, dia berdoa minta mobil. Tapi tidak dikasih di dunia. Karena apa? Allah menyimpannya untuk kebaikan akhirat yang menjadi bulir-bulir pahala yang ditimbang di dalam mizan kebaikan. Atau yang ketiga, mimma yusrif anusu mislah, akan dihindarkan dia dari musibah yang besar. Akan dihindarkan dia dari musibah yang besar. Maka ketika dia berdoa minta rumah, dia nggak mendapatkan rumah, tapi dia dihindarkan oleh Allah dari musibah. Harusnya dia dapatkan kecelakaan, harusnya dia dapatkan penyakit ini. Tapi karena dia berdoa, maka dia dihindarkan dari musibah itu. Karena doa itu bisa mengalihkan kita dari sebuah musibah. Ya. Makanya itulah yang menjadikan kita akhirnya paham. Ketika para sahabat memahami ini 3 caranya Allah ketika mengabulkan doa, maka para sahabat ridwanullah alaihim senang banget.
Ketika mereka tahu dari baginda Nabi, ternyata Allah memiliki 3 macam cara di dalam mengabulkan doa. Lalu mereka serentak ngomong, nuksir ya Rasulullah. Kalau kami tahu bahwasanya doa itu seluar biasa itu ya Rasulullah, nuksir, kami akan perbanyak di dalam kami berdoa. Maka pada saat itu Rasulullah SAW lalu mengatakan, Allahu aksar, Allah itu lebih banyak daripada apa yang kalian minta. Jadi itu yang menjadikan kita akhirnya mengerti doa itu investasi. Makanya ketika kita banyak berdoa, ada investasi kita yang tersimpan dalam kehidupan akhirat. Berdoalah. Kamu ngelihat rumah yang bagus, ya Allah, kalau saya punya rumah semacam ini, saya ingin untuk taklim. Berdoalah sama Allah. Ya Allah, kalau saya ngelihat ini, saya pergunakan untuk di jalan Allah. Berdoalah kepada Allah. Berdoalah. Karena Allah tidak pernah bosan untuk mendengar setiap permintaan dan doa yang kamu panjatkan. Itu yang ke-5. Yang ke-6, dikatakan oleh para ulama, doa itu adalah ibadah. Doa itu ibadah itu artinya apa? Doa itu adalah ibadah. Semakin kita berdoa, semakin besar pahala kita. Pahala itu tidak hanya didapatkan dari sedekah. Pahala itu tidak hanya didapatkan dari rukuk dan sujud dan tilawah yang kita baca. Tapi pahala itu pun kita peroleh di balik doa yang kita panjatkan kepada Allah.